Halo teman-teman, kembali dengan saya Fajar Ramadan dengan NIM 40032565008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi sekolah vokasi di Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dengan belajar algoritma pemrograman, yaitu dengan bahasa C++ level 1 dan 2. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut saja. Untuk checklist penjelasan pada pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan variabel tipe data dan konstanta dengan contohnya, lalu demonstrasi array dan std vektor menambah, mengakses dan menampilkan data, lalu yang ketiga penggunaan chain dan getline dengan contoh interaktif, lalu yang keempat membuat fungsi sederhana dengan parameter dan return, lalu menjelaskan scope variabel global dan lokal dengan contoh praktis, lalu menggunakan komentar yang baik untuk kode yang rapi dan mudah dipahami. Setelah itu yang keenam menjelaskan penggunaan namespace standar dan alternatifnya, lalu yang tujuh menyajikan latihan konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan siswa. Lalu yang untuk yang level pertama itu kita akan belajar level tipe data dan konstanta. Setelah itu yang kedua ada array dan static vektor, lalu yang ketiga input penggunaan chain dan getline, lalu kita juga akan latihan konversi suhu, daftar nama, dan input interaktif. Untuk yang level 2 itu sendiri yaitu ada fungsi, parameter, dan return, scope variable, komentar, using namespace, std, dan interaktifnya. Lalu kita juga akan belajar kalkulasi dan pengolahan data. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja langsung ke prakteknya. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan dulu materinya tadi di checklist penjelasan. Yang pertama itu di daftar isi kita akan menyampaikan yaitu variabel, tipe data, konstanta, array, input, output, pengguna, lalu fungsi, scope variable, lokal dan global. Setelah itu contoh aplikasi. Dan yang pertama yaitu variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan tempat diubah nilainya selama program berjalan. Yaitu untuk karakteristik variabel sendiri yaitu harus memiliki nama yang unik, lalu memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe data, lalu nilai dapat diubah selama program berjalan. Lalu contoh dari variabel sendiri yaitu integer umur yaitu 20 tahun misalnya. Lalu ini menggunakan bahasa C++ ya teman-teman. Lalu double height dengan 170,5, lalu car grade A, lalu boolean status true. Yaitu penjelasannya untuk integer sendiri itu yaitu penyimpanan bilangan bulat, lalu double menyimpan bilangan desimal, untuk char itu menyimpan satu karakter, untuk boolean itu menyimpan nilai true atau false. Yang kedua itu ada tipe data. Untuk tipe data sendiri itu menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Untuk tipe data sendiri itu ada beberapa di dalam C++, yaitu integer, double, float, char, dan boolean, dan string. Untuk contoh kodenya itu include iotstream, lalu using namespace std, lalu integer main, variabel dengan berbagai tipe data, misal integer umur, lalu integer tinggi, lalu integer grade, lalu integer students, lalu string name. Untuk name itu name ident, lalu account grade ident, lalu account height, lalu height it, lalu account grade it, lalu account is student date, lalu di return. Untuk yang ketiga ada konstanta. Konstanta itu sendiri adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Cara membuat konstanta itu sendiri menggunakan kata kunci const sebelum tipe data, yaitu di contohnya const double p1 sama dengan 3,14159 dan const integer max size
100 dan count string aplikasi name yaitu my application. Untuk keunggulan dari konstanta itu mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja, lalu membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang ketiga, memudahkan maintain jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempat, jadi tidak usah mengganti lainnya gitu teman-teman. Untuk contoh kodenya itu sendiri, yang pertama yaitu kita menggunakan CPP yaitu bahasa C++, lalu include IOStream using namespace std, lalu integer main constanta double pi sama dengan 3,14159, lalu constanta integer max umur yaitu max R120, lalu penggunaan konstanta double radius sama dengan 5,0, lalu double area sama dengan pi kali radius. Setelah itu count sama dengan area lingkungan dengan radius adalah radius n, lalu count nilai konstanta pi sama dengan pn. Lalu untuk setelah itu ada array. Array adalah struktur data yang menyimpan kesimpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang beruntun. Misal untuk karakteristik array itu sendiri, yaitu elemen memiliki indeks mulai dari 0. Lalu ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi. Lalu menggunakan vektor untuk array dinamis. Itu ada dua array. Yang pertama itu array statis, yaitu deklarasi dan instalasinya itu cukup integer numbers 5 sama dengan kurung awal 10, 20, 30, 40, 50, lalu atau integer numbers 5 deklarasi tanpa instalasi. Untuk menambah elemen hanya pada saat instalasi atau mengubah nilai. CPP numbers 0 sama dengan 10, lalu number 1 sama dengan 20. Mengakses elemen CPP integer value sama dengan numbers 0. Count numbers 2 menampilkan array CPP for integer I sama dengan 0, i lebih besar 5, lalu i C++. Count lebih besar numbers, i lebih besar hasilnya. Lalu yang kedua ada vektor, yaitu array dinamis. Deklarasinya sendiri yaitu menggunakan include vector string names, lalu menambahkan elemennya itu dengan name.pushback list, lalu name.pushback book, lalu name.pushback curly. Lalu mengakses elemennya itu sendiri, string first name sama dengan name 0, lalu account lebih besar dari name 1. Lalu untuk menambahkan vektor, yaitu yang pertama dengan metode menggunakan indeks dengan cara for integer i sama dengan 0, i lebih kecil name.size i++, lalu account lebih kecil name i. Setelah itu untuk yang metode kedua itu menggunakan array batch loop C++, for yaitu dengan for auto n name sama dengan names, account lebih kecil name. Lalu untuk contoh pada lengkapnya itu include vector using namespace, lalu integer main array statis itu sendiri yaitu integer numbers 3, yaitu terdiri dari 10, 20, 30. Setelah itu account array elements, setelah itu for integer i sama dengan 0, i kurang lebih kecil dari 3 sama i plus, lalu account numbers i itu sendiri. Lalu untuk yang vektor yaitu dengan menggunakan names, yaitu name .pushback list, name.pushback book, name pushback curly. Itu untuk menambahkan elemen ya teman-teman. Setelah itu count vector elements, lalu mengakses dan menampilkan besar for integer i sama dengan 0, i lebih kecil
name.size, lalu account name i, lalu selesai programnya. Untuk yang kelima yaitu input yaitu atau output pengguna. Input atau output itu memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard, input dan layar atau output itu sendiri. Untuk yang output itu sendiri itu menggunakan account hello world misalnya, lalu yang selanjutnya ada account nilai X. Setelah itu untuk input sendiri atau chain dan guideline itu untuk yang chain input untuk input sederhana, misalnya itu kelebihannya digunakan untuk input tipe data dasar, integer, double, char, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada berhenti membaca pada spesi dan new line. Ini ada contohnya yaitu integer add, count, enter your get, lalu kin get. Lalu yang kedua guideline untuk input string, yaitu digunakan untuk input string yang mengandung spasi, yaitu membaca seluruh baris hingga new line. Nah, untuk yang contohnya tuh ya ini account enter your full name, lalu guideline chain name. Nah, untuk yang untuk yang input and output ini ada catatan pentingnya, yaitu membersihkan buffer ketika menggunakan chain diikuti dengan guideline. Perlu membersihkan buffer dengan chain ignore. Lalu integer array, string name, account, enter your array, chain array. Selanjutnya ada chain ignore untuk membersihkan buffer sebelum guideline. Lalu count, enter your name full, guideline, chain, line. Contoh kode lengkapnya untuk yang output dan input yaitu include iStream, lalu include string using namespace state, lalu integer main, integer umur, lalu string name. Input menggunakan chain, misal account, enter your get, lalu chain umur, chain ignore membersihkan buffer sebelum guideline. Lalu untuk input menggunakan guideline kita menggunakan coding account, enter your name full, guideline, chain name. Untuk outputnya yaitu account hello nama yang dimasukkan, lalu UR kamu berumur yang kita masukkan nanti, kamu berumur yang kita masukkan gitu teman-teman. Setelah itu yang keenam yaitu fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya fungsi membantu dalam yang pertama modularitas kode, reusability itu dapat digunakan kembali, memudahkan dubbing dan maintenance. Lalu ada yang A yaitu yang fungsi sederhana yaitu tanpa parameter dan return. Untuk contoh set kodenya sendiri yaitu voice get count hello world. Setelah itu ada integer main get memanggil fungsi itu sendiri. Setelah itu yang kedua ada fungsi kedua itu fungsi dalam parameter, biasanya memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. Untuk coding sederhananya itu sendiri yaitu void get string name, account menginput hello, lalu nama dengan lalu tanda pendung dan selesai. Tanda selesai. Terus selanjutnya integer main, grade list, dan grade book, lalu return itu memanggil dengan parameter. Untuk yang C ada fungsi dengan return dan value, yaitu dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Misal integer name numbers in integer A dan integer B, lalu return A plus B. Setelah itu integer main, integer result sama dengan add numbers 5 dan 7. Account hasil penjumlahan dari ini 5 hasil penjumlahan dari 5 dan 7 akan diinput di sini result dan selesai. Untuk yang D yaitu fungsi dengan parameter dan return.
kombinasi parameter dengan return value yang fungsinya lebih kompleks, yaitu dengan include string lalu using namespace. Jadi fungsi dengan parameter dan return, misal integer add name numbers, integer a dan integer b, lalu return a plus b. Lalu misal kita bisa menggunakan perkalian, yaitu integer multiply integer x dan integer y, yaitu setelah itu return x kali y. Misal nih untuk contohnya integer main integer x itu 5 dan y nya itu 7, lalu kita sum add numbers x dan y. Setelah itu integer produk multiply x y sama dengan kita print count itu sama dengan print ya count hasil penjumlahan dari x dan y dan perkalian dari x dan y, yaitu dengan kalau perkalian itu production dan untuk penjumlahan itu sum. Lalu program selesai. Yang ketujuh ada scope variable dengan lokal dan global. Setelah itu ada scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Yang pertama itu variabel lokal, yaitu kelebihannya untuk dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Yang kedua ada hanya dapat diakses di dalam fungsi blok tersebut. Setelah itu hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Yang untuk variabel itu sendiri, variabel global itu dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program, tetap ada selama program berjalan. Untuk contoh kodenya itu sendiri yaitu include a string, lalu using namestd, lalu namespace std, lalu variabel global integer global value 100, lalu void show values integer local value sama dengan 50, itu variabel lokal dalam fungsi show values, lalu kita print local value dalam fungsi. Setelah itu kita lalu akan keluar local value. Setelah itu selesai. Untuk yang kedua ada print global value dari fungsi, lalu kita mengoutput global value itu sendiri, misalnya 100, jadi kita akan di print 100 lalu program selesai. Katanya yaitu local value hanya dapat diakses di sini saja. Selanjutnya ada integer main local main yaitu 200, yaitu variabel lokal dalam main. Lalu kita print global value dari main sama dengan global value lalu selesai. Selanjutnya ada local value, kita print dari main itu, yaitu local main dan selesai. Itu ada show values, yaitu untuk errornya itu local value tidak dapat diakses di sini. Lalu untuk convert variabelnya itu error. Untuk catatan pentingnya dari scope variabel itu sendiri yaitu hindari penggunaan variabel global berlebihan. Setelah itu variabel lokal lebih aman lebih aman dan lebih mudah di dubbing atau di run. Yang ketiga ada gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Yang ke-8 ada contoh aplikasinya itu sendiri, yaitu yang ada konversi suhu, itu program untuk mengkonversi suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Untuk penjelasannya, rumus Celsius ke Fahrenheit yaitu adalah F sama dengan C kali 9/5 plus 32. Lalu untuk rumus dari Fahrenheit ke Celsius itu adalah Fahrenheit min 32 kali 5/9. Untuk contoh kodenya sendiri itu ada include string lalu using namespace, jadi lalu fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit itu ini rumusnya tadi double to Fahrenheit double C. Misal lalu return rumus dari Fahrenheitnya itu sendiri. Rumus Celsius ke Fahrenheitnya. Lalu yang kedua sama aja, cuma beda di return aja dari Fahrenheit ke Celsius. Untuk codingnya seperti ini, integer main double Celsius integer choice, konversi suhu, lalu Celsius pertama, yang pertama itu Celsius ke Fahrenheit, lalu n selesai, lalu yang kedua Fahrenheit ke Celsius, lalu kalian pilih. Setelah itu in choice plus if choice. Untuk yang pertama masukkan suhu dalam Celsius, misal kamu masukkan suhu
bebas lah, tapi dalam Celsius nanti bakal ke output menjadi farad. Sedangkan kalau kamu memilih 2, maka kamu masukkan angka dalam bentuk farad, lalu akan teroutput menjadi Celsius. Setelah itu, untuk penjelasan kode, fungsi dari itu Fahrenheit itu menerima nilai Celsius untuk mengembalikan ke Fahrenheit. Untuk yang itu Celsius menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan ke Celsius. Untuk yang ketiga, program meminta input dan pengguna untuk memilih jenis konversi. Yang keempat, berdasarkan pilihan, program mengembalikan fungsi ke yang sesuai. Untuk yang B ada kalkulator sederhana. Untuk program kalkulator dapat dilakukan operasi aritmatika dasar. Untuk penjelasannya, yaitu menerima 2 bilangan dan operator, ada plus, minus, kali, dan bagi. Dia melakukan operasi sesuai operator yang dipilih, lalu menampilkan hasil operasi. Ini untuk contoh kodenya. Ini aku sudah pernah buat untuk kalkulator sederhana, yaitu include a string, lalu using namespace std, integer main, double a dan b, lalu char op. Account kalkulator sederhana, setelah itu account masukkan angka pertama, lalu account masukkan operator, kalian pilih yang mana, lalu masukkan angka kedua, maka switch up, lalu cash. Misal kamu milih plus, maka akan hasilnya penjumlahan. Kalau pengurangan ya hasil pengurangan, kalau perkalian dari hasilnya perkalian, lalu untuk pembagian hasilnya pembagian. Lalu kalian tidak boleh, di sini ada else account error pembagian 0, jadi tidak boleh 0, lalu default account operator tidak valid. Terus penjelasan kodenya, yaitu program menerima 2 bilangan A dan B dan operatornya OP. Untuk menggunakan set which case, untuk memilih operasi berdasarkan operator. Untuk operasi pembagian dilakukan mengecekkan pembagian 0 dan mencegah error. Jika operator tidak valid, penampilan pesan error. Untuk fitur tambahan yang dapat ditambahkan, yaitu loop untuk melakukan beberapa perhitungan, histori perhitungan, operasi tambahan, modul, pangkat, dan lain-lain. Setelah itu memisahkan kode menjadi fungsi. Yang C ada pengelolaan data mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa menggunakan struktur dan vektor. Untuk penjelasannya itu dari kode itu sendiri, yaitu menggunakan struk untuk menyimpan data mahasiswa, nama, umur, dan IPK. Untuk menggunakan vektor untuk menyimpan multiplan mahasiswa, menerima input data dari pengguna dan menampilkan data semua mahasiswa. Untuk contoh kodenya itu sendiri, yaitu include iStream, lalu include vector using namespace std, itu string untuk menyimpan data mahasiswa, string student, string name, masukkan nama, masukkan umur, dan masukkan IPK-nya. Lalu program yang selanjutnya ada integer main, vector student vector untuk menyimpan data mahasiswa, lalu integer total, lalu akan mengeprint pengelolaan data mahasiswa. Setelah itu total tanyakan ada berapa mahasiswa, kalian masukkan totalnya, lalu akan menginput data mahasiswa. Misal for integer i sama dengan 0 atau integer lebih kecil dari total. Setelah itu students untuk itu membuat objek sementara. Untuk cin.inord itu membersihkan buffer integer mahasiswa ke berapa i plus 1, lalu n, masukkan nama, getLength cin s.name, input dengan nama getLength, lalu count umur, masukkan umur, lalu masukkan IPK, lalu student.pushback, yaitu mahasiswa berhasil ditambahkan ke vektor. Terus untuk menambahkan lagi seperti dari awalnya tadi sama aja, lalu selesai. Untuk penjelasan kodenya itu sendiri, yaitu untuk stack student, yaitu mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa. Untuk name itu sendiri string untuk menyimpan nama, grade itu untuk menyimpan umur, dan GWA itu untuk menyimpan IPK.
Yang kedua ada vektor student untuk menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis untuk input data loop untuk menerima input sebanyak jumlah mahasiswa lalu ada setiap literasi membuat objek student baru, data diisi melalui input pengguna, objek ditambah ke vektor pengguna, pushback untuk menampilkan datanya itu sendiri menggunakan rank batch loop untuk literasi dan menampilkan semua data mahasiswa dalam format tabel. Untuk kesimpulan dari semuanya untuk materi yang aku jelaskan ini, yaitu untuk variabel itu sendiri itu tempat menyimpan data yang dapat diubah. Untuk tipe data itu sendiri menentukan jenis data yang dapat disimpan. Untuk konstanta nilai tetap yang tidak dapat diubah. Untuk array itu adalah seluruh data untuk menyimpan kumpulan data. Dan untuk input dan output itu komunikasi program dengan pengguna. Untuk fungsi itu sendiri blok kode yang dapat dipanggil berulang. Lalu untuk skop itu jangkauan akses variabel dalam program. Untuk aplikasi praktis implementasi konsep dan dalam program nyata. Oke, setelah itu di sini aku akan menjalankan di setiap tadi materinya, misalnya ada variabel, tipe data, konsta, array, input dan output, fungsi, scope, dan aplikasi praktis. Oke, yang pertama itu adalah variabel tipe data dan konstanta itu dulu. Oke, kita runkan dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk outputnya dari kode variabel tipe data konstanta itu teman menggunakan ini. Setelah itu untuk yang fungsi, di sini aku hanya melihatkan outputnya saja teman-teman. Nah, ini untuk yang fungsi sederhana, ini hasilnya di sini. Kan di sini kan misal aku masukkan 3 dan 9. Nah, kan untuk penjumlahannya 3 dan 9 kan di sini kan 12, untuk yang perkalian 27 gitu teman-teman. Kita clear dulu agar gak bingung. Dengan array nah ini sudah sama aja, itu kan untuk memasukkan kan, menambahkan. Untuk yang scope variable, ini untuk yang scope variable hasilnya di sini outputnya. Untuk penjelasan namespace nanti ini untuk latihan suhu, untuk latihan konversi suhu. Nah, misal nih kalian pengen masukkan ke Celsius ke Fahrenheit ya, satu dulu. Setelah itu masukkan suhu dalam Celsius misal 27. Nah, untuk di dalam Fahrenheit itu adalah 8,6 gitu teman-teman. Untuk misal kalian ingin masukkan ke Fahrenheit ke Celsius, maka kalian harus running lagi. Untuk kalkulator sederhana, kalian udah pernah kan lihat ini kalkulator sederhana? Sama aja, cuma kalau di sini nggak ada webnya gitu teman, cuma di coding saja untuk angka pertama misal 4. Nah, kalian ingin menambahkan, mengurangkan, mengalihkan dan atau membagikan. Misal aku ingin kalikan, jadi masukkan lambang perkalian. Untuk yang kedua misal 5. Nah, untuk hasilnya adalah 20. Untuk latihan data mahasiswa, nah sini misal mahasiswa di kelas kalian berapa, kan punya misal 35. Lalu mahasiswa pertama namanya siapa, misal Dani. Setelah itu umurnya 19. IPK pada semester itu 3,0. Nah, ini akan masuk ke dalam datanya. Lalu masukkan ke mahasiswa kedua, misal di, nah akan terinput.
Setelah itu untuk konstanta, ini konstanta hasilnya ini kan teman-teman. Kan konstanta itu kan pakai nilai desimal ya teman-teman, bentuk nilai dalam desimal. Untuk yang terakhir ada input chain guideline, kita clear dulu. Nah, ini masukkan umur Anda, misal 20 tahun. Nama Anda, ini masukkan nama saya. Nah, ini akan menginput hello Fajar Ramadan, kamu berumur 20 tahun gitu, teman-teman. Oke, segitu saja untuk penjelasannya dan contoh-contohnya.